Dia di mana? Sini tahu. Kayak ngobrol biasa gitu. Duh, bukan artis ya jadi grogi, gimana dong? Ya Allah, gimana kalau artis ya banyak yang ngeliatin ya bun. Belum saya ikut namanya siapa? Saya Fitriana, bundanya Yasmin kelas 5 Umar bin Khattab, dan Zakari Arsa kelas 4 Zaid bin Sabit. Nama saya Sinta, bunda dari Safara Sapki, kelas 1 Ki Bagus Hadikusumo. Saya bundanya Gibran, Bunda Dani, dari kelas 1 Ki Bagus Hadikusumo. Bagaimana pendapat Bunda terkait pembelajaran di masa pandemi saat ini? Satu kata sih, berat banget malah. Pembelajaran daring itu benar-benar memberatkan orang tua, Sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien. benar-benar bikin pusing gimana ya. Soalnya kan pelajaran SD kelas 1 sekarang itu udah kayak kelas 6 apa ya, menurut saya tuh udah lumayan sulit menurut saya ya, karena saya dulu kelas 1 SD-nya nggak seperti ini. Jadi memang harus mendampingi anak dari pagi sampai siang. Nah, kalau tidak didampingi itu anak-anak bisa mainan lah ini itu, jadi kurang fokus. Jadi memang orang tua wajib mendampingi anak. Jadi memang emosi orang tua juga harus terjaga biar emosi anak juga tetap terjaga moodnya gitu, Us. Karena berat bagi semua, saya tahu ini berat bagi semua, baik bagi murid itu sendiri, bagi orang tua di rumah, juga buat para pengajarnya juga ya, karena selama ini belum pernah terjadi sepanjang ini selama kita selama kita hidup, baru kali ini sekolah bertahun-tahun, hampir 2 tahun loh daring gitu kan. Jadi butuh adaptasi hebat bagi semuanya, semua pihak, baik siswa, wali murid, juga ustadz dan ustazahnya. Terutama mungkin yang saya alami sendiri itu ketika anak saya baru masuk ke SD, yaitu baru masuk ke kelas 1. Tentunya dia kan peralihan ya dari tingkat pendidikan TK ke SD, yang mana pada TK kan dia masih lebih banyak bermain, kemudian di SD kan tentunya sudah banyak mempelajari hal baru. Nah, ketika dia harus belajar via Google Meet, via Zoom, itu menurut saya sangat tidak efektif karena dia belum terbiasa. Mungkin memang belum terbiasa di TK seperti itu. Selain itu juga yang dipelajari kan tentunya berbeda ya dari yang di TK yang hanya sekedar bermain. Jadi menurut saya sangat-sangat kurang efektif dan efisien seperti itu. Apakah menjumpai kesulitan saat mendampingi siswa ya, putra putri dari UF ini sedang daring, itu mendampingi kesulitannya itu apa gitu? Sulit banget, Us. Iya, tentunya banyak kesulitan ya. Kesulitannya itu membagi waktu antara pekerjaan rumah dan anak. Sulit, karena ya kembali lagi ke adaptasi tadi, belum pernah selama ini belajar, anak terpaksa harus faham hanya berdasarkan lisan saja, yang biasanya kalau tatap muka dengan ustadz ustazah bisa menjelaskan secara bukan hanya sekedar visual, bukan sekedar audio, tapi dengan sentuhan biar anak lebih paham gitu. Jadi terutama kayak anak saya yang besar, yang kelas 5, Yasmin, dia anak kinestetik. Anak kinestetik itu nggak mudah paham dengan hanya audio saja, apalagi hanya visual saja. Terutama sih yang sering terjadi adalah kendala di masalah kuota atau sinyal. Kadang dari saya, kadang mungkin dari ustadz atau ustazahnya. Karena kan nggak mesti ya namanya jaringan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk fokus ke anaknya itu susah. Kalau untuk belajar via Google Meet atau daring itu susah untuk fokus, karena di rumah kan dia kadang belajar di depan TV, kadang belajar di kamar, yang mana dia ketika mungkin ustazah atau ustadznya sedang fokus ke anak yang lain, dia pastinya akan nggak fokus ke dia dan ambil mainan lah, ambil minum, ambil jajan. Apa sih yang menjadi tantangan saat mendampingi belajar?
Nah itu ngajarin anaknya itu tantangannya dari mulai ngerjain tugas, belajar, hafalan, itu tantangannya bener-bener menguras emosi orang tua. Di awal aja tantangannya yaitu tadi menjaga psikologis orang tua dan anak dalam waktu bersamaan. Mempertemukan itu tidak mudah. Kadang-kadang orang tuanya lagi mood ngajarin, tapi anaknya enggak. Itu berat banget gitu kan. Terus untuk berikutnya tantangannya justru yang belakangan tantangannya berat karena anak udah terbiasa online. Aku juga udah mikir aduh nanti adaptasi lagi nih terbiasa online menuju PTM. Tapi untungnya kita sekarang kan PTM-nya juga bertahap ya, jadi nggak langsung jebret semuanya gitu. Seminggu juga baru beberapa jam pertemuan, jadi anak ada gradasi menuju benar-benar pembelajaran secara full time gitu. Ya itu tadi masalah kesabaran, yang mana kita juga sebagai orang tua kan basicnya juga bukan pengajar, jadi kita pun harus ekstra ikut banyak belajar lagi. Sebenarnya ada untungnya ya buat orang tua, jadi bisa ikut belajar juga gitu. Cuma ya itu tadi balik seperti yang sudah saya sampaikan, ketika anak diajari sama orang tua dengan diajari sama guru itu pasti sangat berbeda. Itu sih tantangannya, lebih banyak sabar, lebih banyak belajar hal baru juga untuk penyampaian ke anak itu seperti apa sih gitu. Kita kehilangan banyak waktu untuk canda tawa gitu. Jadi terutama orang tua yang sibuk yang hanya punya sedikit waktu bersama keluarga, sampai ke rumah harus mengecek tugas-tugas anak. Itu kita kehilangan bonding romantis dengan anak karena langsung tegang, semuanya tegang, bonding tuh hilang. Ada kejadian yang menarik nggak selama pembelajaran di rumah? Ada nggak? Ada. Menariknya kreativitas kita terus tergali. Kreativitas kita terus tergali, terus orang tua terus mencari cara yang tepat untuk tiba menjadi guru. jadi keluar nih passion baru orang tua gitu kan, dan juga jadi memahami betapa sulitnya menjadi seorang guru. Itu saya acungi jempol karena saya punya anak SD pada saat awal pandemi, saya 3 anak SD gitu. Jadi itu berat banget. Di situ kita mengakui jadi guru itu hebat. Kalau saya pribadi sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali untuk kegiatan tatap muka, karena menurut saya kan belajar itu bukan hanya belajar ilmu matematika, tematik, bahasa Arab dan lain sebagainya, tapi anak juga kan harus belajar bersosialisasi, yang mana ketika dia belajar di rumah pastinya dia nggak punya temen hanya dengan bundanya atau hanya dengan kakaknya atau hanya dengan keluarganya, paling banyak hanya dengan keluarganya, hanya beberapa orang. Sedangkan yang dia butuhkan kan bukan hanya itu, dia juga butuh teman, dia juga jenuh ketemunya orang-orang itu terus setiap hari. Sedangkan untuk tatap muka kan pasti dia ketemu banyak teman, ketemu ustadz-ustazah. Intinya untuk kegiatan tatap muka, saya sebagai orang tua maupun anak saya pun sangat mendukung dan sangat menunggu untuk kegiatan tatap muka itu direalisasikan. Alhamdulillah sangat-sangat mendukung, sangat-sangat happy. Alhamdulillah Banyumas juga sudah turun jadi level 3. Jadi benar-benar buat para ibu-ibu, para emak-emak mungkin kayak pencerahan gitu ya. Terus bagi anak-anak juga mendengar kabar ini benar-benar bahagia, bisa ketemu sama teman, sama ustazah, bisa tahu sekolahnya seperti apa gitu, Us. Sangat menunggu-nunggu malah gitu. Alhamdulillah sekarang sudah tiba saatnya, begitu antusias, begitu ada berita, belum tulisan ya, belum berita secara resmi, baru berita dari IG, sosial medianya Bapak Bupati kita, itu aja sudah luar biasa heboh di rumah. Hey, kita PTM gitu kan, kita sekolah lagi gitu, semuanya excited, anak-anak juga excited. Semoga
ini bukan hanya coba-coba, semoga ini terus berprogres baik ke depannya. Terima kasih sekali untuk SDUMP ketika ada kebijakan untuk tatap muka, SDUMP termasuk gerak cepat ya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Gitu sih. Kami sebagai orang tua sangat antusias dan sangat mendukung. Terima kasih untuk SDUMP yang sudah mengusahakan semaksimal mungkin pembelajaran tatap muka ini. Gitu. Terima kasih untuk SDUMP yang sudah nyaris 2 tahun ini segera berlari dengan berbagai tuntutan perubahan pengajaran. SDUMP sangat ready dengan pengajaran online-nya. Saya suka sekali, alhamdulillah. Insyaallah saya merasa saya sudah menyekolahkan anak di tempat yang tepat, karena terutama waktu awal pandemi SDUMP segera membuat on class ya. Jadi kita para orang tua sangat terbantu, tidak ada tugas-tugas yang terlewati dengan adanya sistem itu. Good jempol buat SDUMP. Semoga semakin maju, sukses ke depannya, semakin baik-baik dan terus membaik.